Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah selesai makan malam, Kier yang menggantikan Lin Tian untuk membereskan meja makan. Sedangkan dia dan Lin Hou duduk di meja itu sambil meminum teh. "Nak, besok bagaimana jika kamu ikut membantu paman keduamu?" ucap Lin Hou. "Ada apa dengan paman kedua?" tanya Lin Tian dengan bingung. Lin Hou segera menjelaskan bahwa, besok adalah pertemuan antara para sekte dan keluarga lain untuk membahas ujian yang akan dilakukan 3 minggu lagi. Dan para tetua masing-masing dari mereka meminta Sekte Langit, untuk memperjelas sistem ujian yang akan dilakukan kepada mereka. Mendengar hal itu, Lin Tian terdiam sejenak dan berpikir sedikit. Dia mengerti kenapa orang-orang itu ingin tahu ujian yang akan sektenya adakan, tapi menurut Lin Tian, bukankah seharusnya mereka tidak perlu mengatakan hal itu? Karena pengujinya adalah Sekte Langit, dan bukan mereka. Dan pada pertandingan yang sebelum-sebelumnya juga, sekte mereka tidak terlalu menanyakan hal tentang ujian yang akan mereka adakan, pikir Lin Tian. Lin Hou tidak mengganggu Lin Tian yang sedang berpikir, dan dia hanya menunggu balasan dari Lin Tian dengan tenang di kursinya. "Baiklah ayah, besok aku akan pergi bersama paman kedua dan yang lainnya," ucap Lin Tian. "Bagus sekali. Kalau begitu, ayah serahkan padamu. Ayah dan paman pertamamu tidak akan datang besok," ucap Lin Hou dengan senyum bahagia. Karena dia lebih percaya diri dengan Lin Tian yang juga ikut dengan Lou Lu untuk menghadiri pertemuan besar tersebut, apalagi semua ujian adalah hasil dari ide Lin Tian. "Ayah, kenapa kamu dan paman pertama tidak datang?" tanya Lin Tian dengan bingung. "Kamu masih menanyakan kenapa?" balas Lin Hou dengan sedikit sedih di wajahnya. "Memangnya ada apa?" tanya Lin Tian yang benar-benar bingung. "Itu karena pil yang telah kamu berikan pada ibumu," ucap Lin Hou dengan pelan, agar suaranya tidak terdengar oleh Kier. "Kenapa dengan pilku ayah?" tanya Lin Tian lagi. Dan itu membuat Lin Hou berbicara dengan suara yang agak keras. "Aku hampir mati karena ibumu tadi malam, itu semua karena pil yang kamu berikan kepadanya," ucap Lin Hou dengan agak keras. "Hah?" Lin Tian tidak bisa menjawab ucapan ayahnya, karena di belakang Lin Hou sudah ada ibunya yang berdiri dengan tatapan tajam ke arah Lin Tian, itu agar dirinya tidak mengatakan kalau sang ibu ada di belakang ayahnya. "Kenapa bisa begitu?" tanya Lin Hou dengan bingung sambil melihat Lin Tian menunjuk ke arahnya. Terdengar sebuah suara yang mengagetkan Lin Hou, dan dia langsung berkeringat dingin merasakan aura yang ada di belakangnya. "Kenapa kamu tidak bilang kalau ibumu ada di belakang?" ucap Lin Hou dengan suara yang pelan. Lin Tian tidak dapat menjawabnya, dan hanya menggelengkan kepalanya. "Apa yang kamu katakan barusan?" tanya Kier. "Itu, aku mengatakan bahwa, kamu sungguh luar biasa tadi malam, bagaimana jika kita melakukannya lagi malam ini?" jawab Lin Hou yang mencoba untuk menenangkan istrinya agar tidak marah. "Benarkah begitu? Kalau begitu, aku akan pergi bersiap suap dulu," ucap Kier dengan bahagia, dan kemudian pergi dari sana menuju kamarnya. Desah Lin Hou sambil menghela nafas dengan tenang. "Nak, lain kali jika kamu ingin memberikan pil kepada ibumu, tolong tanyakan dulu pada ayahmu ini," ucap Lin Hou kepada Lin Tian. "Oh, baiklah ayah," balas Lin Tian. Setelah sedikit berbicara bersama Lin Hou, Lin Tian segera kembali ke kamarnya, dan dia juga ingin memeriksa peta laut kematian yang dia dapat di pelelangan tersebut. Cerita berpindah. "Saudara, pemuda bermarga Lin itu sungguh berani," ucap Neng Un. "Apa yang terjadi, Neng Zhou?" tanya tetua yang ikut bersama mereka. Neng Zhou segera menceritakan apa yang terjadi di depan rumah lelang tadi kepada tetua itu.
Setelah tetua itu mendengarkan cerita Neng Zhou, dia agak mengerutkan keningnya. Kamu telah melakukan hal yang benar tadi karena mengalah, karena jika tebakanku benar, dia adalah Lin Tian, ucap tetua itu. Hah, Lin Tian, seru mereka berdua dengan kaget. Maksud tetua, apakah dia adalah anak dari tetua besar Sekte Langit? Dan Sekte Langit juga telah mengumumkan bahwa, hari pertandingan itu juga akan menjadi hari kebesaran bagi Lin Tian, ucap Neng Zhou dengan kaget. Iya, jika aku tidak salah, itu adalah anaknya Lin Hou tetua besar Sekte Langit, balas tetua itu. Tetua, apakah pemuda itu akan ikut dalam pertandingan besar, tanya Neng Un. Aku kurang yakin, tapi besok kami akan mengadakan pertemuan dan membahas ujian yang akan diatur oleh Sekte Langit, balas tetua itu. Oh, kalau begitu, besok kita bisa tahu apa ujiannya, ucap Neng Zhou. Iya, tapi aku merasa aneh, kenapa tiba-tiba saja Sekte Langit begitu dekat dengan Sekte Es. Bahkan mereka memberi sebuah halaman besar untuk tempat tinggal Sekte Es, ucap tetua itu. Dia tahu informasi setelah mendengar dari tetua beberapa sekte lain, di saat dia tidak melihat Sekte Es di kota. Apa, berarti sekarang murid-murid Sekte Es berada di tempat Sekte Langit? Ucap Neng Un dengan kaget. Benar, balas tetua itu. Pantas saja Mu Xuanyin bersama Lin Tian di pelelangan itu, ternyata mereka tinggal di Sekte Langit. Tetapi yang membuat mereka heran adalah, kenapa Sekte Langit mengizinkan sekte lain untuk tinggal di dalam sekte mereka? Apakah Sekte Langit melakukan perjanjian seperti pernikahan? Tanya Neng Zhou. Tetua tersebut menggelengkan kepalanya, itu pertanda kalau dia juga tidak mengerti, alasan kenapa Sekte Langit mengizinkan murid-murid Sekte Es di sana. Baiklah, kalian harus bersiap melakukan yang terbaik untuk pertandingan yang akan datang. Kalian tahu sendiri kan, tahun lalu Sekte Langit telah menguasai 4 posisi teratas. Jadi, sekarang jangan biarkan mereka menguasainya lagi, ucap tetua tersebut dengan serius. Kami mengerti, balas Neng Un dan Neng Zhou dengan serius. Lalu, keduanya izin pamit dari ruangan itu. Apa yang sebenarnya direncanakan Sekte Langit saat ini? Mereka benar-benar bersembunyi terlalu dalam, pikir tetua terhadap Sekte Langit. Di luar, Sekte Langit sangatlah tersembunyi dari segi kekuatan murid mereka, serta apakah ada ahli abadi langit yang menjaga di sana, mereka tidak ada yang tahu. Bahkan walaupun mereka berpikir tidak ada ahli abadi langit di sana, sekte lain tidak berani meremehkan mereka. Apalagi dengan kejadian 10 tahun lalu, yang membuat seluruh dunia gempar dengan 4 orang murid dari Sekte Langit berhasil menjadi pemuda terkuat di seluruh benua tersebut. Mereka bahkan menguasai peringkat pertama sampai keempat, dan itu membuat banyak sekte iri dengan kekuatan murid mereka. Bahkan telah dikatakan juga bahwa, 100 besar dari pertandingan 10 tahun lalu juga kebanyakan berasal dari Sekte Langit. Maka dari itu, tidak ada yang berani meremehkan Sekte Langit walaupun mereka tidak memiliki praktisi alam abadi langit di sekte itu. Cerita berpindah di tempat peristirahatan para murid Sekte Es. Tetua, apakah pertemuan besok akan membahas tentang ujian yang akan diberikan oleh Sekte Langit? Tanya tetua kedua dari Sekte Es. Aku tidak yakin, kita hanya bisa mengetahuinya besok, karena orang yang ingin mengetahuinya adalah 3 sekte lain, dan bukan kita, balas tetua pertama. Benar juga, harusnya mereka tidak perlu untuk mengetahui ujian apa yang akan dilakukan nanti, balas tetua kedua Sekte Es. Kamu benar, sepertinya mereka takut kalau generasi muda mereka akan kalah lagi oleh generasi muda Sekte Langit, ucap tetua pertama. Mereka berdua sedikit tahu, kenapa banyak sekte lain ingin meminta penjelasan tentang ujian yang akan diadakan oleh Sekte Langit. Saudari, bagaimana menurutmu dengan Sekte Langit selama beberapa hari ini? Tanya tetua kedua.
Saudarini, aku hanya bisa kagum dengan murid di sini, balas tetua pertama sambil menggelengkan kepalanya. Selama beberapa hari dia melihat Sekte Langit, dia bisa melihat bahwa walaupun ada persaingan di antara mereka, tapi tidak ada yang saling membenci, dan mereka selalu akrab satu sama lain. Bahkan banyak murid luar baru yang akan bertanya tentang kultivasi ke murid luar lama, dan kadang-kadang dia juga melihat beberapa murid dalam yang memberikan petunjuk kepada juniornya tanpa meminta apapun dari mereka. Dia merasa kalau Sekte Langit ini terlalu memanjakan muridnya, ketika deka awal dia melihat semua itu. Tetapi di saat dia melihat beberapa kekuatan murid luar, dia bahkan menjadi lebih kaget lagi. Ternyata ada beberapa murid yang berada di alam langit yang dia lihat saat di luar, dan bahkan murid dalam yang dia lihat sedang memberikan arahan, murid itu juga sudah berada di alam ilahi. Saudari Zixi, aku sadar sekarang, kenapa leluhur mengatakan jangan melihat Sekte Langit dari luarnya, ucap Muni, itu adalah nama asli dari tetua kedua. Bahkan sekte kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan murid mereka, ucap Zixi sambil menghela nafas. Mereka membandingkan murid sekte mereka dengan Sekte Langit, mungkin mereka juga berpikir kalau murid dalam dan inti Sekte Langit, itu akan jauh lebih mengerikan jika murid luar mereka saja seperti itu. Besok mari kita lihat, permainan apa yang akan dimainkan oleh sekte lain itu, ucap Zixi. Aku juga ingin melihatnya juga, ucap Muni. Saudari, apakah kamu sudah tahu, tadi Mu Xuanyin dan Wu Xin pergi ke pelelangan bersama dengan pemuda yang bernama Lin Tian, ucap Muni. Lalu apa yang terjadi? Tanya Zixi dengan bingung. Lalu Muni segera menceritakan kenapa Mu Xuanyin dan dua lainnya bisa pergi bersama Lin Tian, dan dia juga mendengar bahwa Neng Zhou dan murid Sekte Neraka telah membuat masalah terhadap pemuda itu. Namun sayangnya, mereka salah dalam bertindak. Malahan, murid-murid dan beberapa orang yang ada di sana menjadi marah, dan segera mengelilingi mereka. Untung saja, pemuda Lin Tian itu mencegah hal itu. Lalu yang lebih parahnya adalah, Neng Zhou ingin bersaing dengan kartu VIP emasnya saat akan masuk ke rumah pelelangan, tapi sang manajer mengatakan kalau pemuda itu adalah pemegang kartu VIP berwarna ungu, dan kartu itu hanya ada beberapa saja di benua ini. Bahkan dalam pelelangan 3 barang terakhir, ternyata pemuda itu adalah pemiliknya, dan dia berhasil membuat Neng Zhou mengeluarkan banyak uang untuk membeli barangnya sendiri. Aku tidak pernah menyangka, kalau pemuda itu sangat luar biasa, ucap Zixi dengan kagum. Saudari, masih ada satu lagi yang mengganjal di hatiku tentang pemuda tersebut. Ucap Muni. Apa itu? Tanya Zixi. Aku tidak dapat melihat tingkat kekuatan pemuda tersebut saat kita melihatnya di arai teleportasi, jawab Muni. Mendengar hal itu, Zixi juga tidak bisa melihat kekuatan Lin Tian. Dia sendiri juga merasa curiga, mungkin saja dia adalah seorang alam abadi. Tetapi itu ditepis olehnya, karena tidak mungkin seorang anak yang umurnya belum 20 tahun bisa maju ke alam abadi. Apalagi di sektenya sendiri, itu sangat sulit untuk maju ke tahap alam abadi, walaupun sudah 50 tahun berlatih. Dia saja sudah terjebak selama 50 tahun di alam puncak ilahi saat itu, dan barulah dia bisa maju ke alam abadi. Mereka hanya bisa menunggu besok saat pertemuan, dan mengetahuinya saat pertandingan berlangsung. Keesokan harinya, Lin Tian bangun dan berlatih di halaman belakang rumahnya, dan ada Lin Jiali yang sedang bermain dengan bayi kecil dengan gembira. Meong. Bayi kecil, ayo tangkap aku kalau bisa, hehehe, ucap gadis kecil itu dengan gembira. Meong, Lier, aku di belakangmu, ucap bayi kecil yang tidak menyembunyikan kalau dia bisa bicara. Yeay, Lin Jiali berlari dengan gembira di halaman belakang tempat Lin Tian berlatih. Aduh,
Lin Hou keluar dari rumah, dan duduk di kursi yang tidak jauh dari Lin Tian. Terlihat dia seperti agak lelah dan kehabisan tenaga, dan mukanya juga terlihat agak pucat. "Ayah, apakah ibu bertindak kejam lagi kepadamu?" tanya Lin Tian. "Hai, kamu tahu sendiri," balas Lin Hou. Lalu, Lin Hou melihat Lin Jiali yang sedang asyik bermain bersama bayi kecil. Dia sedikit tersenyum, dan juga terlihat senang ketika dia melihat bahwa anaknya bahagia seperti itu. "Sayang, aku merasa kalau kucing putih itu ada yang salah dengan otaknya," tiba-tiba saja Lin Hou berkata seperti itu kepada Lin Tian. "Oh, dia sangat menyukai anak kecil ayah," balas Lin Tian sambil tersenyum. Lin Hou mengangguk, dan dia tidak merasa keberatan. Lalu, bayi kecil tiba-tiba muncul di dekat Lin Tian. "Ada apa?" tanya Lin Tian. "Tidak ada Kak, ayo keluarkan si angsa kecil untukku," ucap bayi kecil. Lin Tian dan Lin Hou merasa sedikit aneh dengan perkataan bayi kecil, tapi dia mengangguk dan memanggil angsa kecil. Saat angsa itu keluar, bayi kecil lalu menyeretnya ke tempat Lin Jiali berada. Tentu saja, melihat angsa yang sangat besar itu, dia merasa penasaran. Lalu tanpa sepengetahuan Lin Tian dan Lin Hou, bal kecil membawa Lin Jiali terbang di langit dengan berada di punggung angsa kecil. "Ayah, kakak," teriak Lin Jiali di langit. Lin Tian dan Lin Hou yang sedang berbicara, mereka segera melambaikan tangannya secara refleks. Kemana kucing sialan itu membawa Lier?" ucap Lin Hou yang baru sadar kalau anaknya tadi terbang di langit bersama angsa kecil. "Sialan, kucing keparat itu," ucap Lin Hou. "Ayah," ucap Lin Tian. "Nak, kamu pergilah ke tempat pertemuan di aula utama di Kota Langit, dan aku harus mencari adikmu. Karena kalau tidak, kucing keparat itu akan mengajarkan hal jelek kepadanya," ucap Lin Hou yang langsung terbang meninggalkan Lin Tian. Lin Tian hanya bisa menggelengkan kepalanya, ketika melihat ayahnya terlalu khawatir dengan Lin Jiali. Setahu dia, bayi kecil tidak akan mengajarkan hal seperti itu kepada adiknya, karena dia hanya suka bermain bersama Lin Jiali. Lin Tian pergi dari rumahnya menuju tempat pertemuan para perwakilan tetua sekte, dan dia bertemu dengan beberapa murid dari sekte es saat akan menuruni gunung. Namun anehnya, mereka melihat Lin Tian seperti melihat harta berharga, dan dia merasa heran dengan murid sekte es. "Apa yang terjadi? Kenapa mereka melihatku seperti melihat harta saja?" ucap Lin Tian sambil berpikir. Tetapi dia hanya tersenyum ke arah mereka, dan terus turun menuju rumah wali kota di Kota Langit untuk pertemuan itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.